Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Jelita dengan NIM akhir 106. Saya dari kelompok 9, tutorial penelitian operasional 2 pada shift 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan untuk shift 2 pada modul 3 yaitu perencanaan dan pengendalian kerja. Sebelum itu kita akan membaca soalnya terlebih dahulu. Yang pertama, sebuah perusahaan besar sedang mengembangkan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP untuk mengintegrasikan seluruh operasional bisnis mereka. Sistem ini akan mencakup modul keuangan, sumber daya manusia, manajemen persediaan, dan operasional lainnya. Agar proyek berjalan efisien, tim manajemen ingin menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM. Berikut adalah daftar aktivitas proyek beserta hubungan ketergantungannya. Lalu di sini kita disuruh untuk yang pertama itu menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM. Lalu yang kedua, hitung total waktu penyelesaian proyek. Untuk nomor dua, selanjutnya, sebuah perusahaan otomotif sedang mengembangkan kendaraan listrik baru untuk bersaing di pasar kendaraan ramah lingkungan. Proyek ini mencakup penelitian, desain, produksi, dan pengujian dengan target penyelesaian dalam waktu 1 tahun. Manajer proyek ingin mengetahui perkiraan waktu penyelesaian menggunakan metode PERT atau PERT. Berikut adalah daftar aktivitas proyek beserta 3 perkiraan waktu. Ada tabelnya dan kita disuruh untuk menentukan jalur kritis proyek ini menggunakan metode PERT dan hitung perkiraan waktu penyelesaian proyek menggunakan metode PERT. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini kita akan menggunakan dua software yaitu software RStudio dan juga PopQM. Oke, baik. Jadi untuk yang nomor pertama, kita bakal menyelesaikannya dulu menggunakan RStudio. Di sini saya udah masukin beberapa sintaksnya yang bakal digunain untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi di sini sebelum itu kita bakalan nge-load library-nya terlebih dahulu, di mana library-nya ini adalah library iGraph. Di sini kita run terlebih dahulu. Setelah itu, kita di sini bakal mendefinisikan aktivitas proyek dengan durasi dan dependensi. Di mana di sini activitiesnya itu data frame, kita bakal masukin data yang ada di tabel. Jadi buat aktivitasnya itu ada, tadi kan dari jalurnya itu dari A sampai dengan K. Makanya di sini kita tulis A, B, C, D, E, F, G sampai dengan K. Lalu durasinya itu kita masukin juga dari informasi yang ada di tabel, kayak A itu durasinya 6, B itu 4, sampai seterusnya. Terus buat dependensiesnya, kita masukin kayak jalurnya dari si titik-titik atau aktivitas-aktivitas yang ada gitu. Jadi misalkan dari sini kayak from A to B kayak gitu. Jadi di sini tadi tadi juga di tabelnya ada kan kayak pendahulunya berapa gitu. Pendahulunya dari titik apa terus mau kemana gitu. Jadi ini kita masukin semua from sama to-nya. Terus setelah itu kita bakal membuat grafik dari dependensi aktivitas. Jadi kita bakal bikin grafik dari si jalurnya itu. Kita coba run dulu sih ini. Nah, terus kita bakal ngebuat grafik dari dependensi aktivitas. Setelah itu, kita juga bakal menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjangnya menggunakan sintaks paths, all simple paths, G from ini dari A to K kan. Tadi jalurnya itu dari A ke K. Terus menghitung durasi untuk setiap jalur. Jadi nanti setiap jalurnya itu juga kita eh, tahu durasinya itu berapa gitu. Terus kita juga bakal menentukan jalur kritis atau jalur dengan durasi terpanjang atau yang ya yang pengen kita carinya itu kan sebenarnya jalur terpanjangnya kan. Terus kita bakal menampilkan grafik dari jalur kritisnya di mana di sini ada edge underscore colors itu tuh dia kalau misalkan edge itu adalah si garisnya. Jadi si garisnya itu kalau misalkan dia berada di kritis gitu, critical path, dia bakalan warnanya merah. Kalau enggak dia bakal black. Terus kalau node-nya itu yang kayak bulat-bulatnya itu, dia kalau misalkan dia critical path itu dia pink, kalau enggak itu dia light blue warnanya. Terus kita juga masukin syntax plot buat itu kayak ukuran dari si grafiknya, terus kayak ada edge row size-nya 0,5, terus juga vertex color-nya, edge color-nya, kayak gitu-gitu. Terus di sini akhirnya kita bakal menampilkan hasil dari penyelesaian, di mana kita bakal ngelihat jalur kritis proyek
pakai CPM method menggunakan syntax path, critical path, collapse. Terus juga kita bakal tahu total waktu penyelesaian proyeknya dengan syntax total underscore duration minggu karena kita mau lihat. Nah, ini kita bakal run terlebih dahulu. Ini kita bakal coba run di sini, di sini. Nah, jadi kita udah dapat nih eh, jawabannya di mana buat jalur kritis proyek menggunakan metode CPM ini dia itu dari A B C D E G H I J K. Terus buat waktu penyelesaian proyeknya itu adalah 60 minggu. Ya baik, selanjutnya untuk nomor 2, di sini kita juga bakal menggunakan RStudio terlebih dahulu. Nah, di sini kita udah masukin, kita nggak nulis library lagi karena saya buat ini tuh di satu RScript yang sama, jadinya udah kebaca si library iGraph itu. Terus, jadi kita masukin dulu data aktivitas proyek dengan estimasi waktu per. Di sini mungkin sama aja kayak yang sebelumnya, masukin data dari tabel, tapi bedanya di sini tuh kan dari metode PERT itu ada beberapa waktu ya. Jadi di sini tuh ada aktivitasnya apa aja, yaitu dari A sampai dengan L. Terus kita masukin waktu optimisnya, waktu paling mungkin, sama waktu pesimisnya. Jadi di sini udah kita masukin kayak misalkan aktivitas A itu adalah waktu optimisnya 20 dengan paling mungkinnya 28 dan pesimisnya itu 35 dan seterusnya sampai dengan aktivitas L. Setelah itu kita bakalan menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus PERT. Nah di sini kita masukin sintaksnya di mana bersamaan dengan si rumus dari si metode PERT ini. Setelah itu kita bakal mendefinisikan hubungan antar aktivitas atau edges-nya. Jadi kita bakal ngeliatin kayak jalurnya itu kemana aja. Di sini kan sama aja kayak sebelumnya, kayak from to-nya gitu. Jadi misalkan from jalur A ke jalur C kayak gitu sampai seterusnya. Di sini kita bakal coba run terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita juga bakalan membuat grafik proyek. Ini sama kayak sebelumnya juga, kita bakal ngelihat grafiknya. Terus setelah itu kita bakal menentukan semua jalur dari awal ke akhir. Jadi kita pakai syntax path, all simple path G, from A to L, mode-nya up. Terus kita bakal menghitung durasi untuk setiap jalur juga. Jadi duration, supply, path, function, dan seterusnya. Setelah itu kita juga bakal menentukan jalur kritis, jalur dengan durasi terpanjang. Di sini kita juga pakai syntax critical path, terus juga total duration-nya. Karena kan kita mau nyari jalur durasi terpanjang, jadi ini max durations. Terus kita juga bakal menampilkan grafik jalur kritisnya. Sebelum itu kita bakal run terlebih dahulu dari sini. Nah, setelah itu kita bakal menampilkan grafik jalur kritis. Di sini kita juga masukin kayak edge colors-nya. Kalau misalkan dia berada di titik kritis itu dia bakalan red si line-nya. Terus kalau enggak itu dia bakalan black dan node colors-nya juga sama seperti sebelumnya. Dia bakalan pink dan light blue. Kalau misalkan dia di critical path itu dia pink, kalau enggak itu dia light blue. Terus di sini juga kita masukin plotnya, ketentuan plotnya gitu. Terus kita juga bakal menampilkan hasil yaitu jalur jalur kritis proyek menggunakan PERT method sama total waktu penyelesaian proyeknya. Ini bakal kita run. Jadi di sini kita tahu bahwa jalur kritis proyek menggunakan metode PERT itu dari A ke C ke D ke F ke H ke I ke J ke K dan ke L. Nah, untuk waktu penyelesaian proyeknya sendiri itu adalah 208,333 hari. Oke, jadi selanjutnya di sini kita bakal menggunakan software POM-QM, di mana kita bakal menyelesaikan permasalahan soal nomor 1 terlebih dahulu. Nah, di POM-QM ini kita itu tadi harusnya ke modul 3, kita ke modul 3, terus kita ke project management yang PERT or CPM, terus kita pilih yang single time estimate, karena kita bakalan menggunakan metode CPM kan. Terus setelah itu kita masukin buat variabelnya itu ada 11, karena A sampai K.
Terus kita masukin juga informasi-informasi yang emang ada di soal, yang dari tabel. Jadi kayak activity time, jadi activity-nya kan dari A sampai dengan K, terus activity time-nya itu durasinya itu ada A itu 6, B itu 4, C itu 5, sampai dengan K itu 3. Terus kita juga masukin predecessornya ataupun kayak pendahulunya. Jadi di sini ada ini predecessornya dari titik C ke titik A kayak gitu-gitu sampai dengan ada A B C D D E G H I J dan juga predecessor kedua itu ada F. Itu setelah itu kita bakalan solve. Nah, di sini kita dapetin resultnya yaitu 60. Ini tuh sama aja kayak yang di RStudio, hasilnya itu 60 minggu. Proyeknya itu bakal terselesaikan dalam waktu 60 minggu. Selanjutnya kita bakal menyelesaikan untuk soal nomor 2, di mana untuk soal nomor 2 ini kita ke modul 3, terus ke Project Management Part or CPM, kita pilih yang Triple Time Estimate karena kita bakalan menggunakan metode PERT. Yang dimana itu tuh ada 3 estimasi waktu ataupun ada 3 waktunya gitu. Nah, di sini kita juga masukin activity-nya itu ada 12 dari A sampai dengan L. Terus kita masukin juga dari optimistic time, terus most likely time sampai dengan pessimistic time-nya. Terus kita juga masukin predecessor-nya kayak pendahulunya dari titik mana ke mana seperti itu. Di sini kita udah masukin dari optimistic time-nya buat titik A itu 20 sampai dengan titik L itu 8, terus most likely time-nya dari titik A itu 28 sampai dengan titik L itu 12, dan pessimistic time-nya itu dari titik A 35 sampai dengan titik L itu 12. Kita bakal coba solve. Nah, jadi di sini juga hasilnya kita dapetin sama dengan yang ada di RStudio sebelumnya, yaitu proyeknya itu bakalan selesai dalam waktu 288,33333 hari. Di sini kita bisa lihat charts-nya juga. Nah, ini jaraknya, precedence graph-nya. Oke, mungkin cukup sekian video penyelesaian tugas mingguan pada modul 3 untuk PO2 kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.